Pemirsa, ratusan pemuda Pujut Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di depan sirkuit Mandalika dengan memblokade jalan dan membakar ban. Ratusan pemuda Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak pernah ada informasi terhadap kami, terutama Karangtuna Kecamatan Pujut. Gerak cepat kita memastikan bahwa MotoGP ini adalah kegiatan ekonomi yang berkeadilan, yang menyentuh semua masyarakat, termasuk juga secara geografi, gimana Gili, Tenggigi, semua wilayah di Lombok, NTB maupun sampai ke Bali merasakan juga kehadiran MotoGP. Pada sahabat saya Pak Taufan Rahmadi, waktu dan tepat, it's yours bro. Menindaklanjuti daripada arahan Pak Menteri terkait beberapa pemberitaan yang boleh saya katakan cenderung tidak mengenakan di beberapa media nasional terkait demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik di Karang Taruna Kecamatan Pujut. Izinkan Pak Menteri, saya mencoba untuk seobjektif mungkin berada di tengah-tengah, karena kebetulan dulu saya ketika masih menjabat menjadi PIC Mandalika, kami sering berkomunikasi dan bertatap muka dengan adik-adik dari Karang Taruna Kecamatan Pujut ini, termasuk dengan ketuanya yaitu Saudara Sri Anom Putra, yang memang putra daerah Pujut dengan latar belakang juga pelaku pariwisata, begitu. Dan di beberapa kali pertemuan memang saya melihat adik-adik ini memiliki idealisme yang sangat tinggi di dalam membangun daerahnya. Karena kita tahu bahwa Kecamatan Pujut itu adalah kecamatan yang paling besar di Lombok Tengah. Nah, tempat Mandalika itu, sirkuit Mandalika itu ada di Kecamatan Pujut itu. Ya, jadi presidennya pemuda Pujut itu namanya Sri Anom Putra ini. Kira-kira begitulah Pak Menteri. Nah, saya kemudian mencoba berdialog, berkomunikasi dengan dia sampai tadi pagi. Di sini nanti akan ada, saya izinkan saya menyampaikan 5 poin catatan yang mereka harapkan untuk disampaikan kepada Pak Menteri, 5 poin itu. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan stressing Pak Menteri. Ada 3 hal. Problem daripada Mandalika dari dulu ada pada komunikasi, aspirasi, dan realisasi. Jadi KAR. Ya, epicentrumnya ada di ITDC, di mana satelitnya itu ada di desa wisata dengan penyangga-penyangga di samping kiri kanannya. Nah, komunikasi yang terjadi ini seringkali buntu. Ya, berbagai kepentingan yang ada di sana, berbagai dinamika yang ada di sana, sehingga apa yang menjadi harapan tidak tersampaikan, apa yang menjadi aspirasi tidak tersampaikan. Kemudian berujung pada realisasi yang tidak kunjung tiba. Inilah kemudian yang mengkristal lalu pecah pada saat MotoGP ini. Begitu kira-kira. Karena Anom mengatakan kepada saya, komunikasi mereka sudah lakukan. Mereka berbicara dengan pihak ITDC. Mereka dijanjikan, tapi kemudian tidak ada realisasi. Ada istilah sekarang ini yang berkembang di adik-adik pemuda di Pujut itu adalah posisi mereka itu bukan menjadi penonton pembalap MotoGP, Pak Menteri. Istilahnya itu sekarang berganti. Menjadi penonton yang menonton pembalap MotoGP. Jadi ada 2. Jadi mereka hanya terbatas keikutsertaannya itu hanya melihat-lihat orang yang menonton MotoGP saja, tidak bisa masuk di dalam berperan serta secara maksimal di sana. Nah, 5 poin yang disampaikan oleh Anom kepada saya.
Itu 5 poin Pak Menteri yang disampaikan secara tertulis kepada saya. Dan sebenarnya Pak Menteri, adik-adik ini paling enak diajak komunikasi. Salah satu yang mereka harapkan sebenarnya, jika nanti Pak Menteri berkenan dan punya kelowongan waktu, mereka ingin berdialog dengan Pak Menteri secara informal untuk berbicara, untuk menjelaskan apa saja menjadi tujuan-tujuan dan harapan-harapan mereka selagi Pak Menteri berada di Lombok ini. Tracing dari harapan kawan-kawan Pujut, satu di grey untuk jangka pendek ini Pak Menteri, jangka pendeknya itu grey, grey untuk UMKM mereka. Yang kedua adalah pendampingan peningkatan SDM. Itu pertama. Yang kedua adalah jangan dilupakan juga tentang Lombok Timur Pak Menteri. Pak Menteri, di Lombok Timur itu ada Sembalun, ada juga di jalur di pantai selatannya juga berhubungan dengan Mandalika. Saya pikir juga kita berharap ada pemerataan terkait akomodasi di daerah sana. Saya catat ya 5 poinnya Pak Taufan. Kalau begitu ada berapa tadi poin yang saya catat termasuk yang dari Pak Taufan. Ini kita harus mengelola dan satu suara, dan narasi tunggalnya adalah kesuksesan MotoGP, kebangkitan ekonomi yang berkeadilan, yang menyentuh semua masyarakat. Jadi saya perintahkan semua jajaran berkoordinasi sehingga apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa kita selesaikan dengan konsep CAR tadi, yaitu komunikasi, A-nya adalah aspirasi, dan R-nya adalah realisasi. Sehingga ada realisasinya, ada komunikasi yang baik, dan juga ada aspirasi. Nanti selama perhelatan MotoGP saya akan tinggal di Giling dan tim.